Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf Mang, itu Ariel Mang, bukan Mang Akil. Oh, I'm sorry Google. Tidak ada maksud. Ya udah lanjutin aja Google. Ampun Mang, ampun. Sama Amang aja deh biar sih tadi. Oke, siapa takut? Thank you Google. Oke, langsung aja kita eksekusi soal ini ya. Berikut adalah jenis administrasi guru kecuali A. Program tahunan, B. Program semester, C. Program bulanan, D. Rencana pelaksanaan pembelajaran, E. Kriteria ketelusan minimal. Oke kawan-kawan, untuk administrasi guru sebetulnya itu merupakan bagian dari tugas guru yang disebut dengan merencanakan pembelajaran. Di mana ini dalam undang-undang, oke, sebagai wawasan tambahan kita tulis aja ya, bahwa kewajiban guru yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 14 ya, nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya, di mana pada pasal 20-nya, pasal 20 dikatakan bahwa salah satu kewajiban guru itu adalah merencanakan pembelajaran kawan-kawan ya, merencanakan pembelajaran. Nah, dengan harapan untuk apa nih dilaksanakan atau dilakukannya perencanaan pembelajaran? Agar nantinya pembelajaran berjalan secara maksimal gitu ya. Pembelajaran yang dilangsungkan berkualitas gitu, sehingga mampu nantinya menghasilkan produk-produk atau siswa-siswa yang berkualitas dan unggul gitu. Jadi salah satunya ada merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran kan ya. Silakan kawan-kawan searching lagi video yang sebelumnya untuk TKB guru ya. Melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, kemudian juga menilai dan terakhir itu ada evaluasi ya. Itu sekadar mengulang saja. Silakan kawan-kawan searching lagi di video mangki sebelumnya. Nah, untuk kewajiban salah satu guru merencanakan pembelajaran, di dalam merencanakan pembelajaran itu, maka guru itu harus memiliki administrasi guru kawan-kawan. Di mana administrasi guru itu udah banyak. Jadi tugas guru itu di samping melaksanakan pembelajaran, mendidik, mentransfer ilmu kepada siswa gitu, menjadi teladan untuk para siswanya, maka si guru juga harus menyiapkan seperangkat administrasi guru. Gitu. Untuk apa? Untuk keterlaksanaan pembelajaran yang berkualitas, kawan-kawan. Dimulai dari mana? Dimulai dari program tahunan gitu. Ini ada program tahunan, kemudian ada program semester gitu, kawan-kawan ya. Jadi di dalam program tahunan direncanakan nih pembelajaran dalam 1 tahun memakan berapa waktu atau minggu efektif, berapa minggu yang tidak efektifnya gitu kan. Direncanakan di sana. Begitu juga di program semesternya. Nah, yang nggak ada itu program bulanan, nggak ada ya kalau program bulanan. Jadi yang ada program tahunan dan program semester. Kemudian RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini diceritakan nih proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas setiap pertemuan nih. Di dalam RPP itu ya, bahwa kita mau pada pertemuan sekarang nih, misalkan hari ini kita mau menggunakan metode apa, model apa, strategi apa gitu. Nah, besoknya tentunya harus berbeda lagi. Atau boleh sama gitu, dengan catatan harus sesuai dengan materi yang disampaikan, tergantung kesesuaian dengan materi yang diberikan gitu kepada mereka, karena tidak semua model cocok dengan beberapa materi gitu kan, pasti materi yang ini cocok dengan model ini misalkan dan lain sebagainya. Jadi ada RPP-nya, ada rencana pelaksanaan pembelajarannya nih. Kemudian kriteria ketelusan minimal, jadi guru juga harus menetapkan nih suatu siswa dikatakan lulus atau tidak kalau memenuhi nilai berapa gitu, ada ketentuan minimal, ada ini sini gitu. Selain dari itu juga ada silabus pembelajaran kawan-kawan ya, silabus pembelajaran. Kemudian juga kita sebagai guru harus memiliki di samping ini, yang nggak ada itu program bulanan ya, silabus pembelajaran. Terus sekarang lagi ditambah lagi ada analisis SKL, KD, kompetensi dasar, dan SKL, ada kayak SKL, KD gitu, kompetensi dasar, dan KI, kompetensi inti. Atau iya kalau nggak salah ya, kalau salah berarti betul, ada analisis SKL, KD, dan KI gitu, kompetensi inti, dan indikatornya harus menentukan tuh SKL. Kemudian ada lagi, kemudian administrasi guru itu yang harus kita miliki diantaranya adalah apalagi banyak pokoknya ya. Kemudian ada penilaian sikap, ada ya untuk beberapa guru seperti guru PPKN. Kalau dulu diwajibkan setiap guru memilikinya, kalau sekarang guru BK sama guru apa itu dia namanya itu, kalau nggak salah guru PKN kalau nggak salah ya. Terus begitu banyak sekali administrasi guru yang harus dimiliki oleh guru, baru dikatakan guru nanti guru yang profesional gitu kawan-kawan. Di samping kewajibannya mentransfer ilmu kepada peserta didiknya gitu kawan-kawan. Understand? Iji, sedih ya. Jadi yang nggak ada itu adalah program bulanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena yang ditanyakan adalah yang kecuali gitu.
Oke, next number berikutnya, number 2. Number 2 ini soalnya kayak gini. Berikut adalah tahapan perkembangan fisik beserta ciri perkembangan setiap tahapan menurut Aristoteles, kecuali yang ditanyakan adalah tahap perkembangan fisik menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles. Nah, yang ditanyakan adalah kecuali, hati-hati, yang ditanyakan adalah kecuali. A. Masa kanak-kanak, yaitu cirinya pergantian gigi. B. Masa anak sekolah, cirinya gejala pubertas. C. Masa remaja, cirinya ciri-ciri primer. D. Masa remaja juga, ciri-ciri sekunder. E. Masa dewasa, ciri-ciri sekunder juga. Nah, yang tidak ada di sini, di kawan-kawan, oke, supaya kita menambah wawasan pengetahuan, bolehlah kita tulis dulu ya sebelum kita jawab ya. Pertama, ya hadapi dulu dia dengan senyuman ya. Smile, pose, gitu kan. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa menurut Aristoteles, nih ada Aristoteles. Aristoteles. Siapa Aristoteles? Ya, seorang ilmuwan dulu tetanggaan dengan Mang Ake gitu ya. Ketika Mang Ake masih di sana. I'm sorry, just kidding nih. Menurut Aristoteles gini. Menurut Aristoteles bahwa perkembangan individu, oke, gitu ya. Terdiri dari 3 tahapan katanya. Terdiri dari 3 tahapan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perubahan ciri fisik, berdasarkan perubahan ciri fisik tertentu, ciri fisik menurut Aristoteles nih. 1 apa saja? Nih, 1 adalah masa kanak-kanak. Menurut beliau itu masa kanak-kanak, yaitu yang terjadi pada masa ini adalah usia antara 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 7 tahun ya, menurut beliau ya. Dimana ciri-cirinya itu adalah adanya pergantian gigi. Menurut beliau adanya pergantian gigi. Ada gigi yang tumbuh kan? Itu pergantian gigi katanya. Ada gigi yang hilang gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menurut beliau itu ada masa anak sekolah. Masa anak sekolah, di mana masa anak sekolah ini yaitu dimiliki untuk mereka yang usianya di antara rentang 7 sampai 14 tahun gitu. Ciri-cirinya yaitu adalah gejala pubertas. Gejala pubertas. Jadi mulai ada gejala pubertas di sini. Nah, gitu. Berarti masa remaja itu, masa anak sekolah itu adalah masa pubertas, kawan-kawan ya. Menurut Aristoteles. Yang ketiga itu adalah masa remaja. Masa remaja. Di mana masa remaja ini yaitu menurut beliau dimulai rentang 14 tahun sampai 21 tahun. Dengan ciri-cirinya itu ada ciri-ciri primer, dan sekunder. Nah, apa yang maksud dengan ciri-ciri primer dan sekunder? Kalau pada wanita misalkannya ciri primer itu dengan adanya menstruasi gitu, mulai adanya menstruasi. Kemudian kalau sekunder itu di wanita itu yang bisa kita lihat dengan mudah yaitu adalah tumbuhnya jerawat, misalkan daripada laki-laki juga sama tumbuh jerawat. Itu ciri-ciri sekunder diantaranya, begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau begitu yang nggak ada di sini, yang nggak termasuk tahap perkembangan fisik beserta ciri perkembangannya menurut Aristoteles yaitu yang mana? Yang E, yang nggak itu masa dewasa gitu ya. Karena yang ditanyakan yang kecuali, yang ini ada, yang ini juga ada gejala pubertas, yang ini masa remaja primer, masa remaja juga ada sekundernya. Berarti yang bukan adalah yang E, begitu kan kawan? Understand? Ijijis dari sedih, mantap. Kalau mantap, next number berikutnya, number 3. Number yang terakhir kawan-kawan ya. Mohon maaf, hanya bisa berbagi sedikit number aja, mengingat untuk lebih kualitas video yang lebih berkualitas lagi gitu, maksudnya lebih berkualitas lagi, dan untuk menghindari adanya sedikit ketidaktelitian gitu. Oke, nih yang ketiga itu berikut merupakan tahap perkembangan kognitif. Nih ada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu A. Sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, formal operasional. B. Sensori motor, pre-operasional, formal operasional, dan symbolic stage. C. Sensori motor, interrelational gitu maksudnya, konkret operasional, dan format operasional. D. Sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, dan vektoria gitu ya. Dan yang E yang terakhir itu adalah sensor motor, interrelasional, dan dimensional juga vektoria. Oke, pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman, jadi semboy, solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya.
Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tahap perkembangan kognitif menurut Piaget itu diantaranya yaitu ada satu ada tahap sensori motor menurut beliau. Di mana masa tahap sensori motor ini nih dimiliki oleh mereka yang usianya antara 0 sampai 2 tahun gitu kawan-kawan. Adapun prestasi intelektual karena ini kognitif ya, yang dicapai dalam tahapan ini yaitu nih prestasi intelektual atau ciri-cirinya itu adanya dimulai adanya perkembangan bahasa kawan-kawan ya, dimana anak mulai mungkin belajar berbicara gitu ya, jadi ada perkembangan bahasa gitu. Kemudian juga ada hubungan antar objek, bisa menghubungkan antar objek gitu ya, mulai hubungan antar objek gitu, antar objek. Kemudian juga yang terakhir itu pengendalian hubungan sebab pengenalan, bukan pendahalian ya, pengenalan hubungan sebab akibat. Ya, ini sebabnya kenapa, akibatnya apa gitu. Sebab akibat ini dari proses 0 sampai 2 tahun ya. Sebab akibat gitu kawan-kawan. Kemudian yang tahap kedua itu ada yang disebut dengan preoperasional kawan-kawan. Preoperasional. Di mana tahapan ini yaitu dimiliki oleh mereka yang usianya di antara 2 sampai 7 tahun kawan-kawan. Dan ciri-cirinya pada tahapan ini bahwa si anak itu sudah mulai menguasai penggunaan simbol ya, penguasaan simbol. Jadi sudah mulai mengenal simbol-simbol gitu. Kemudian juga bahasa yang tadi kan sudah mulai mengenal bahasa ya, bahasanya sudah mulai bertambah, kosakatanya sudah mulai bertambah gitu maksudnya kawan-kawan. Di sini itu ya. Kemudian juga berpikir, tapi di sini masih sifatnya masih berpikir egosentris ya, masih berpikir egosentris, di mana dia itu berpikir egosentris itu adalah ketika dia memandang sesuatu itu dari dirinya sendiri gitu ya, masih egosentris. Makanya harus kita sebagai orang tua, sebagai guru itu harus memahami keberadaan mereka yang usianya 7 tahun. Oh, mereka itu masih bersifat egosentris, kita harus memahaminya gitu kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga itu ada konkret operasional. Dia itu dimiliki oleh anak yang usianya di antara 7 sampai 12 tahun kawan-kawan. Cirinya itu di mana di sini itu mereka nih sudah mulai perilaku kognitifnya bisa kita lihat gitu, bisa kita amati dengan adanya kemampuan dalam proses berpikir. Dia sudah mulai memiliki kemampuan dalam proses berpikir, untuk mengoperasikan konsep-konsep logika gitu ya, konsep-konsep logika. Contoh misalkan ya, jika dia sudah mengenal ya, jadi cirinya di mana pada tahapan ini nih perilaku kognitif yang bisa kita amati bahwa pada tahapan ini mereka sudah memiliki kemampuan berpikir hipotesis gitu ya, hipotesis deduktif kawan-kawan ya, deduktif. Kemudian juga kemampuan untuk mengembangkan kemungkinan ya, suatu kemungkinan berdasarkan 2 kemungkinan terlebih. Itu ciri-cirinya diantaranya ya kawan-kawan. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang mana? Sensori motor, preoperasional, konkret operasional, dan format operasional. Oh, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi mantap. Terima kasih sudah menonton. Mang Akil mengucapkan selamat belajar, semoga berhasil. Amin. See you next.